Halo pemirsa, Anda menyaksikan program Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif bersama saya Saskia Salmana. Hari ini kita kedatangan narasumber dokter spesialis paru di Rumah Sakit Unpad, Dr. Asri. Halo Dr. Asri, selamat datang. Bagaimana kabarnya dok? Baik, terima kasih. Dr. Asri akan membahas mengenai virus HMPV. Seperti yang kita ketahui, virus HMPV ini merupakan virus yang sedang menjadi perbincangan ramai, merebak di akhir tahun ya dok ya, di Cina awalnya, dan mulai menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, per Januari 2025 sudah ada 79 kasus yang umumnya menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun. Nah hari ini dok, kita mau bahas dan mau nanya-nanya dok, karena mungkin belum banyak yang tahu ya tentang virus HMPV ini. Bisa dijelasin nggak dok, apa sih virus HMPV ini? Jadi virus HMPV kepanjangannya, nama lengkapnya adalah Human Metapneumovirus ya. Virus ini termasuk keluarga Pneumoviridae ya. Yang variannya yang saat ini diketahui ada 2 macam. Sebetulnya virus ini sudah diidentifikasi sejak tahun 2001 gitu. Jadi bukan merupakan virus yang baru ya, gitu. Umumnya banyak bersirkulasi di negara-negara yang mempunyai 4 musim gitu ya. Subtropis ya berarti ya dok 4 musim berarti yang subtropis, yang dingin juga ada gitu. Nah, secara banyak laporan-laporan research di luar negeri itu sirkulasinya itu paling sering itu pada saat akhir musim gugur, musim dingin sampai dengan musim semi. Gitu. Oh berarti dari Oktober sampai ke mungkin Maret ya dok ya? Ya mungkin sekitaran segitu gitu. Nah kalau di negara 2 musim itu biasanya di musim penghujan gitu. Jadi yang suasananya agak dingin gitu ya. Basah dan lembab ya dok ya? Ya kayak gitu. Nah kira-kira dok usia berapa yang rentan atau siapa aja sih yang bisa terkena virus HMPV ini? Jadi siapa saja sebetulnya bisa terkena infeksi virus ini gitu ya. Mulai dari bayi, anak-anak, balita, remaja, dewasa, terus lansia juga bisa. Nah tapi yang perlu diperhatikan adalah kelompok rentan kita bilangnya ya. Kelompok rentan itu antara lain anak-anak khususnya balita, terus lansia di atas 65 tahun, lalu kelompok rentan orang-orang yang termasuk ke dalam sistem imun yang lemah gitu ya. Contohnya nih yang punya penyandang diabetes, terus gagal jantung, gagal ginjal gitu ya. Atau penyandang kanker yang sedang mendapat kemoterapi gitu. Nah itu kan sistem imunnya akan lemah ya karena obat-obat kemo. Atau juga bisa penyakit paru kronik, contohnya PPOK, asma. Lalu ada penyakit interstisial paru. Nah itu juga termasuk kelompok rentan yang sistem imunnya rendah gitu. Kenapa kelompok rentan ini harus diperhatikan? Karena sebetulnya infeksi virus HMPV ini tidak berat ya pada umumnya gitu. Tapi pada kelompok rentan mereka bisa jatuh ke dalam kondisi yang agak berat lah gitu. Kondisi beratnya itu kayak gimana dok? Kondisi beratnya itu bisa sampai pneumonia, bahkan sampai kita sebutnya ARDS atau sindrom gawat napas akut bilangnya gitu. Bahkan bisa sampai kondisinya butuh ventilator ya gitu. Berarti bisa berat juga ya dok ya? Iya betul. Nah dok, ada ciri-ciri atau gejala yang khas mengenai virus karena banyak yang bilang mirip flu ya karakteristiknya ya? Iya betul. Secara umum itu seperti flu-like illness ya. Jadi seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, terus badannya demam-demam, terus sakit nyeri otot, sakit kepala gitu ya. Nah pada kondisi yang berat itu pasiennya bisa sampai keadaan sesak napas. Oh gitu. Jadi sesak napas yang akan jadi salah satu gejala yang berat. Beratnya. Gitu. Oke. Dan izin juga dok, proses dari penyebarannya itu bagaimana sih dok? Kalau bagaimana proses penyebaran virus HMPV ini? Jadi virusnya ini menyebar melalui percikan sekret. Jadi saya misalnya penderitanya nih, lalu saya batuk dan bersin gitu ya. Lalu kita ngobrol nih kontak langsung gitu ya. Jadi saya batuk bersin tanpa ada etika.
Lalu Mbak Saskia bisa langsung terhirup itu sekret saya beserta dengan virusnya gitu. Itu proses inkubasinya berapa lama, Dok? Inkubasinya bisa sampai 3-6 hari gitu ya. Setelah inkubasi mungkin belum ada gejala, lalu nanti sistem imunnya kalah, lalu nanti ada gejala, periode infeksinya selama 3-5 atau 6 hari. 3-6 hari ya? Ya, gitu. Wah, ini menarik sekali, Dok, pembahasan mengenai virus HMPV ini. Baik pemirsa, usai jeda kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tetap di acara program Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Kembali lagi di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Pemirsa, tadi kita sudah sempat membahas ya bagaimana virus HMPV ini menyebar, ciri-ciri dan gejalanya, juga serta kelompok rentan mana saja yang bisa terkena virus HMPV. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Dok. Kan tadi sudah sempat dibahas ya tentang gejalanya, tadi yang termasuk kelompok berat adalah mulai gawat nafas ya, Dok ya. Nah, kira-kira pasien itu sebaiknya mulai periksa bahwa mungkin ada kecurigaan akan virus ini, itu baiknya kapan ya, Dok? Jadi kalau sudah merasa badannya demam 2 hari di rumah dengan obat-obatan yang ada lah ya, batuk, pilek itu tidak kunjung sembuh, datang saja dulu berobat gitu, diperiksa. Apalagi kalau di rumah sudah sampai yang napasnya cepet, terus sampai loyo sekali nggak mau makan gitu ya, asupan nutrisinya kurang, kan resiko jadinya dehidrasi ya gitu, apalagi di kelompok rentan tadi. Nah, itu sebaiknya datang saja dulu berobat, diperiksaan kondisinya gitu. Dan kalau boleh tahu nih, Dok, proses pemeriksaannya itu apakah sama juga? Karena kan kalau COVID-19 kita pakai swab test ya. Nah, ini apakah sama atau ada tes yang berbeda? Ya, pada prinsipnya nih karena penyebabnya adalah virus, sebetulnya untuk standar bakunya adalah pemeriksaan isolasi virus gitu. Jadi kita ambil sampel dari sekret, baik itu dari hidung, dari usap tenggorok, atau bahkan dari dahak. Dari aspirat dahak ya, itu kita periksakan secara standar baku adalah isolat virus, jadi dikembangbiakan gitu. Cuman pada prakteknya di lapangan kan sangat sulit dan jarang ya, di samping itu ada biaya. Nah, pemeriksaan lain yang bisa itu adalah pemeriksaan panel respirasi gitu ya. Jadi apa itu, Dok? Mirip seperti pada saat waktu COVID. Jadi kita memeriksa dengan metode PCR gitu ya. Sebetulnya karena ini tidak sampai berat kondisinya. Jadi sebetulnya kalau pada saat praktek lapangan tidak terlalu common atau tidak biasa untuk dilakukan gitu loh, kecuali untuk memastikan diagnosisnya ini beneran karena virus HMPV gitu, atau untuk keperluan surveillance untuk data gitu ya, data kasusnya berapa banyak nih dalam waktu 1 bulan terakhir gitu. Nah, itu diperiksakan. Karena kenapa menjadi tidak dirutinkan, karena tidak mengubah terapi juga gitu. Kan terapinya kan paling antivirus atau enggak, sampai saat ini sih belum ada ya antivirusnya gitu. Menarik nih, Dok. Nah, tadi sempat bahas juga ya tentang pandemi COVID-19. Mungkin memang perbincangan ini ramai juga karena kita sudah pernah melewati pandemi COVID-19 dari tahun 2019 sampai 2020 dan juga di 2022 kita mulai beraktivitas. Jadi mungkin ada kekhawatiran lagi gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, apakah ada kesamaan antara COVID-19 dengan virus HMPV ini, atau kalaupun tidak ada kesamaan, apa sih perbedaannya, Dok? Jadi untuk pasien bisa melihat jelas karakteristik yang berbeda. Jadi COVID-19 itu kan penyakit ya, nama penyakitnya COVID-19. Virus penyebabnya adalah SARS-CoV-2 gitu ya. Perbedaannya SARS-CoV-2 ini golongan keluarga virus Coronaviridae gitu ya. Kalau yang virus HMPV itu tadi yang Pneumoviridae gitu. Kesamaannya menginfeksi saluran napas, baik atas sampai bawah gitu ya. Tapi kecenderungan pada SARS-CoV-2 itu bisa sampai cepat sekali jatuh ke dalam kondisi berat, kritis, bahkan sampai sindrom gawat napas akut tadi gitu. Nah,
di COVID-19 juga ada gejala di luar saluran napas soalnya gitu, bisa ke gastrointestin, ke pencernaan, lalu ke sistem organ mata dan lain-lain gitu. Dan setelah sembuhnya itu ada periode sequelae gitu. Sequelae ya, periode gejala sisa lah kita bilangnya, atau yang kita sebut long COVID gitu. Perbedaannya itu kalau untuk yang COVID-19 gitu. Jadi kalau HMPV bisa dibilang umumnya tidak seberat COVID-19 ya dok ya. Jadi setelah sembuh pun juga tidak akan ada gejala sisanya. Sampai umumnya sekarang sih belum ada laporan itu ya. Laporan. Gitu. Nah dok, tadi kan terus sempat dibahas juga ya, ada proses terapinya berarti ya. Boleh dijelasin nggak sih dok proses terapinya untuk setelah pemeriksaan, kemudian ada ditemukan gejala mirip atau menyerupai HMPV, itu terapinya tadi sempat dibahas antivirus dan gini. Jadi kan penyebabnya adalah virus gitu. Harusnya sih dikasihnya antivirus ya, tapi sampai saat ini belum ada antivirus khusus untuk virus HMPV gitu. Jadi base terapinya adalah suportif atau simptomatis. Kita sebutnya itu sesuai gejala gitu. Jadi pasien datang dengan gejalanya apa, kita kasih obat simptomnya gitu, sambil kita pantau perkembangan kondisi badannya gitu ya. Kalau ternyata nih dalam perjalanan waktunya, khususnya pada kelompok rentan, sampai berat kondisinya atau jadi pneumonia gitu ya, biasanya ada selain infeksi virusnya, biasanya infeksi bakterinya pun bisa masuk secara bersamaan. Nah, disitulah perlu diadakannya pengobatan dengan antibiotik gitu. Jadi bisa ada dua bersamaan ya dok ya? Jadi virus dan bakteri di saat yang bersamaan. Iya betul. Untuk terapinya berapa lama ya dok ya? Kira-kira biasanya Kira-kira kalau secara teori periode infeksinya 3-5 atau 6 hari gitu ya. Nah, ini nanti tergantung deh kondisi klinisnya seperti apa gitu. Kalau misalnya nih dok, ada pasien yang ada juga kan pasien denial gitu ya, kayak saya kayaknya virus HMPV tapi nggak mau periksa gitu. Apakah bisa sembuh sendiri atau ada memang prosesnya akan jadi lebih lama atau harus dengan terapi? Bisa. Virus itu adalah self-limiting disease. Dia bisa sembuh sendiri tanpa obat antivirus gitu ya. Jadi tergantung nanti fase infeksinya akan turun, habis itu sistem imunnya akan menang gitu ya. Nah itu bisa sendiri. Kalau yang gejalanya ringan, dia cuma batuk pilek aja gitu ya. Dia yang penting dia tidak menularkan lah ke orang lain lah ya. Berarti dia ya di rumah aja gitu, istirahat dulu gitu ya. Terus menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat di situ ya udah gitu. Jadi bisa ya dok ya, maksudnya ada pasien bisa asalkan tidak menularkan ya, justru yang menjadi bahaya itu tetap beraktivitas, menyadari bahwa punya gejala, tapi tetap beraktivitas bahkan tidak menerapkan hidup bersih sehat ataupun batuk etika batuk ya dok ya. Nah dok, ada pertanyaan juga nih karena biasanya terutama tadi sempat dibahas kalau mau rentan kan ada balita dan anak-anak nih. Orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik. Nah, apakah ada vaksin dok untuk mencegah terkena dari virus ini? Jadi vaksin khusus untuk virus HMPV belum ada gitu ya. Sebetulnya gini, secara global itu kasus influenza memang akan naik ya, kalau data-data surveillance di luar negeri, khususnya negara 4 musim gitu ya. Kasus influenza akan naik seiring dengan periode tadi akhir musim gugur, musim dingin sampai musim semi gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat masing-masing penyebab virusnya itu HMPV itu dia naik tapi nggak lebih tinggi daripada yang penyebabnya virus influenza gitu ya. Jadi karena dia bukan suatu threat atau ancaman, ancaman kesehatan gitu. Jadi sampai saat ini belum adalah vaksinnya gitu. Nah, yang sudah beredar dan itu akan diperbarui setiap 1 tahun sekali ya, tergantung dari strain virus apa yang sedang bersirkulasi. Nah, itu yang sudah ada adalah vaksin influenza, seasonal influenza gitu. Variannya banyak, variannya ada yang bivalen, trivalen, quadrivalen.
Nanti tergantung kebutuhannya saja mana jenis-jenis vaksin yang dipakai gitu. Jadi sebetulnya tetap disarankan untuk vaksin seasonal influenza walaupun tidak spesifik untuk virus HMPV gitu. Oh, jadi bisa vaksin influenza yang umum ya dok ya? Iya, betul. Oke. Wah dok, ini pembicaranya makin seru nih. Karena kita sudah banyak membahas ya, terutama juga dengan kaitan COVID-19, tapi kita harus jeda dulu dok. Jadi kita akan kembali lagi berbincang dan berdiskusi mengenai virus HMPV ini. Tetap stay tune di program Solusivitas. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih mengenai virus HMPV. Jadi dok, tadi udah sempat dibahas nih tentang gejalanya, kapan periksa, dan sampai ke terapinya. Nah, kan mencegah lebih baik daripada mengobati nih dok. Nah, boleh dijelasin nggak dok, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya pencegahan, menghindari terkena dari virus ini? Ya, yang pertama sebelum kena sakitnya ya, jadi kita diharapkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Jadi menjaga kebersihan lingkungan kita gitu ya. Tadi kan kita sudah jelaskan, sudah cerita kalau cara penyebarannya mulai dari percikan ya, sekret yang keluar dari penderitanya. Jadi seluruh permukaan-permukaan, terutama benda-benda yang sering kita pegang bersama, permukaan meja, gagang pintu, handphone gitu ya, apalagi itu semuanya tuh. Nah itu dibersihkan secara berkala gitu, pakai tisu basah atau enggak yang ada desinfektannya gitu ya, secara berkala. Terus cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer ya. Kapan cuci tangannya? Yaitu sebelum dan setelah melakukan aktivitas apapun itu gitu ya. Terus untuk menjaga kesehatan kita olahraga lah ya, olahraga teratur dengan kapasitas kekuatan olahraganya sesuai kemampuan masing-masing gitu ya. Terus nutrisi yang baik dengan prinsip 4 sehat 5 sempurna gitu. Terus buat teman-teman yang punya penyakit lama gitu, penyakit kronik, obat-obatannya diminum teratur sesuai anjuran dokternya gitu ya. Untuk yang sakit kan dipelihara ya, maksudnya jangan sampai dia menularkan nih gitu. Jadi hindarilah kerumunan gitu ya, pakai masker atau apa gitu yang menutupi daerah hidung dan mulut lah, supaya dia tidak menularkan ke sekitarnya gitu. Terus ini menerapkan etika batuk gitu. Apa tuh dok ya? Etika batuk ini tadi sempat dibahas juga ya, di-mention ya? Oh iya pernah, iya. Gitu. Jadi etika batuk itu menjaga supaya kita pada saat batuk dan bersin itu tidak mencerat kemana-mana gitu ya. Nah pilihannya ada 2 macam. Pertama, kita mau bersin atau batuk, ambil tisu lalu tutup begini. Oh, tutup gitu. Gini ya dok ya? Ya, tutup dengan tisu, lalu nanti tisunya dibuang, setelah itu cuci tangan, dibuang ke tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Iya, gitu. Buang ke tempat sampah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer gitu ya. Lalu cara kedua, kalau udah nggak keburu nih ngambil tisu ya, udah pengen bersin, jadi pakai sisi dalam siku, itu langsung begini. Oh gini ya dok? Iya begitu. Jadi ini sisi dalamnya itu menutupi daerah hidung dan mulut gitu ya. Jadi kan ketahan ya, nggak kemana-mana ya. Ada kondisi kain, baju? Nggak apa-apa. Kalau ini juga nggak ada bajunya cuma segini doang gitu, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Harus langsung zet gini ya. Nah gitu. Ya jadi ini kan bersih kan, gitu. Tapi tetap kalau udah ada hand sanitizer atau air, sabun, cuci tangan lagi sampai sini. Gitu. Ini informasi penting nih dok ya, pencegahan dari virus HMPV ini. Iya. Nah dok, ada pesan untuk para pemirsa mengenai upaya tidak hanya mungkin pencegahan tapi juga pengetahuan mengenai virus HMPV ini. Boleh disampaikan dok? Pesannya, jadi virus HMPV memang sekarang sedang naik daun ya laporannya di beberapa negara, dan di Indonesia pun juga sudah masuk kasusnya.
Namun perlu diingat bahwa virus HMPV ini infeksinya tidak berat pada umumnya. Jadi kita tetap tidak usah panik, tapi tetap waspada dan tidak abai tentang virus ini. Baik, terima kasih banyak Ya, Dokter terima Asri. kasih. Di tengah kesibukannya bersedia untuk memberikan insight dan Hmm. pengetahuan tentang virus HMPV ini. Karena Hmm. kita bisa jadi lebih tenang ya dok ya setelah Ya. tadi berdiskusi Hmm. bahwa virus ini bukan virus yang baru, jadi sudah dikenal lama, kemudian karakteristiknya dan gejala-gejalanya agar tidak khawatir dan kapan harus mulai periksanya. Mudah-mudahan dokter sehat dan sukses selalu dok Sehat di juga tengah Mbak kesibukannya. Saskia. Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga para pemirsa dari program Solusivitas yang telah menyaksikan program ini. Tetap menyaksikan program ini dan juga program-program menarik lainnya dari Divya Unpad TV. Saya Saskia Salmana dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dipersembahkan oleh